Tes suara, apakah suara saya sudah cukup? Ya, jelas, jelas alhamdulillah cukup. Silakan. Cukup ya? Baik, baik kita mulai saja, Bapak dan Ibu. Untuk singkatnya saya panggil sahabat kuantum wakaf ya, insya Allah teman-teman sahabat kuantum wakaf yang hadir di siang hari ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat di hari ini, di siang hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wa syukurillah nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua, sahabat kuantum wakaf yang dipilih Allah untuk mendengarkan sharing kembali ya. Saya diamanahkan kembali untuk memberikan sharing wakaf di siang hari ini. Insya Allah menjadikan kita terus bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kepanjangan umur, diberikan sehat, keberkahan, rezeki, dan insya Allah menjadi pahala jariah, amalan jariah untuk kita semua. Alhamdulillah, wasyukurillah. Baik, sahabat kuantum wakaf yang saya sayangi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memulai sharing siang di hari ini, di forum majelis siang hari ini, kita bersyukur dengan memanjatkan puji dan syukur, dan kita sama-sama berdoa bersama ya, dengan melantunkan, mengucapkan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sahabat kuantum wakaf yang saya sayangi, perkenalkan nama saya Karmila, sahabat kuantum wakaf bisa memanggil saya Mila. Saya lahir di Bogor. Saya join menjadi sahabat kuantum wakaf mungkin baru beberapa bulan ya. Kalau anak bayi 8 bulan, 9 bulan itu masih belajar ya, belajar terus belajar, memahami apa itu kuantum wakaf, apa itu, bagaimana saya bisa mampu mengedukasi terus sahabat kuantum wakaf yang ada di forum majelis ilmu ini, ataupun sahabat keluarga dan teman-teman kita yang mungkin bisa saya temui hari ini. Jadi kalau tadi perjalanan aktivitas saya di pagi hari ini agak padat ya, sahabat kuantum wakaf. Salah satunya tadi saya memberikan satu edukasi kembali kepada sahabat kuantum wakaf saya, itu Mbak Evi. Beliau masih bekerja, ibu rumah tangga juga. Saya edukasi kembali bahwa beliau menjadi wakif yang Masya Allah ya, di usia mudanya sudah memikirkan bekal akhirat untuk beliau dan keluarganya. Sedikit saya mau berbagi ya ke sahabat kuantum wakaf yang saya sayangi hari ini dan dirahmati Allah. Mungkin tidak bosan-bosannya lagi kami sahabat kuantum wakaf terus mengedukasi, terus memberikan literasi tentang pemahaman kuantum wakaf ini ya. Mungkin sebelum saya jelaskan beberapa penjelasan tentang kuantum wakaf ya. Saya coba share dulu dari ini. Baik, sahabat kuantum wakaf, apakah screen-nya sudah full? Ya, sudah bagus. Layarnya sudah tampil ya. Baik, yang baru bergabung, selamat datang. Silahkan untuk bisa rename ya namanya mungkin. Oke, baik, ada Pak Wawan juga ya. Mungkin ada undangan dari sahabat kuantum lainnya yang saya tidak bisa sapa satu persatu. Baik, sahabat kuantum wakaf yang saya sayangi dan dirahmati Allah, Masya Allah. Tema kali ini, siang hari ini, saya baru baca temanya aja udah haru ya. Jadi tema kali ini, wakafku tiket surga keluargaku. Masya Allah, nanti ada testimoni dari seorang kepala rumah tangga ya. Dia akan cerita bagaimana dia punya wakaf yang diberikan untuk keluarga. Dan Bapak dan Ibu, saya sedih banget soalnya, terharu kalau lihat temanya seperti ini. Tadi saya sudah perkenalkan sedikit ya siapa saya, dan kita taruhkan kembali bahwa misi kami sahabat kuantum wakaf itu salah satunya adalah mengedukasi sahabat keluarga, teman kita, relasi kita, bahkan masyarakat yang kita tidak kenal pun
yang baru saya kenal pun hari ini saya selalu cerita tentang apa itu wakaf. Ya, saya mengedukasi, kami sahabat Quantum Wakaf terus mengedukasi tentang pemahaman wakaf, tentang literasinya, kemudian bagaimana wakaf itu bisa menjadi manfaat untuk kemaslahatan umat di Indonesia khususnya ya. Baik dan Bapak dan Ibu, sebelum nanti saya cerita bagaimana apa itu kuantum wakaf ya dari beberapa pembicaraan kami yang selalu kami bicarakan adalah tentang wakaf. Kalau siang hari ini saya lagi-lagi bercerita dan mengajak lagi ngobrolin lagi tentang wakaf. Kenapa sih harus ngobrolin wakaf, wakaf, wakaf setiap harinya? Ya, kalau tadi pagi saya juga survei. Ada beberapa teman saya dia belum paham apa itu wakaf. Nah, dari beberapa survei yang sering kita temukan sebagai sahabat kuantum wakaf, ini teman-teman, ya sahabat kuantum wakaf. Jadi kami menemukan masih mendapatkan ya bahwa wakaf itu kenapa sih Mil kita harus bicara wakaf hari ini? Ya, dari beberapa survei mereka mengatakan belum tahu caranya gitu ya, belum tahu apa sih wakaf gitu. Memang penting ya ngobrolin wakaf sekarang Mil. Usiaku masih muda Mil gitu ya. Ada beberapa mereka bilang seperti itu. Terus mereka bilang juga nggak kebayang. Kalau yang saya tahu tuh wakaf tuh nanti Mil. Kalau saya udah kaya, saya baru mempersiapkan wakaf. Kalau nanti saya udah jadi konglomerat, saya beli tanah deh Mil gitu ya. Ada beberapa survei yang kami temukan seperti itu, belum kepikiran, belum penting, belum sanggup. Terus kapan? Ya, kapan pentingnya? Kapan saatnya? Kapan kita butuh wakaf? Nah, sebagai sahabat kuantum wakaf, kami bertugas mengedukasi itu dan meyakinkan kembali bahwa pentingnya wakaf itu sebagai salah satu tabungan akhirat kita, sebagai salah satu timbangan amal jariah kita, sebagai timbangan amal yang memberatkan amal jariah kita. Jadi salah satu alasan kami adalah untuk mengedukasi seperti itu, bahwa wakaf adalah amalan terbaik, amalan timbangan amalan untuk yang kita punya saat ini dan nantinya. Jadi bukan bicara nanti kalau udah tua, atau bicara nanti saya udah kaya. Jadi nanti saya akan jelaskan bagaimana kuantum wakaf ini mampu memfasilitasi alasan-alasan yang tadi, alasan mereka belum mampu, alasan mereka belum kepikiran, alasan mereka belum tahu caranya. Nanti saya akan ceritakan secara detail apa itu kuantum wakaf. Nah, teman-teman, di dalam perjalanan hidup kita, khususnya saya selalu mereview kembali kehidupan kita di dunia ini yang kita selalu lulukan, mungkin ya bahasa milenial sekarang, yang bisa euforia diri kita, memfasilitasi gengsi kita itu sebetulnya itu nggak akan uh, kekal abadi. Betul nggak teman-teman? Silahkan chat ya, betul nggak? Apa yang kita cari sampai saat ini pun ya itu nggak akan abadi. Contoh deh teman-teman ya, dalam perjalanan hidup kita dari mulai kita lahir sampai kita dewasa, sampai kita punya anak, ya punya kekayaan yang berlimpah, itu nggak akan kekal. Ya, mengapa nggak akan kekal? Seperti hadis riwayat Tirmizi ya, Tirmizi bahwa di situ disebutkan umur umatku hanya antara 60 sampai 70. Ya batasannya hanya sampai 70 tahun teman-teman. Kalau dia atau mereka mendapatkan usia sampai 80 tahun itu bonus mungkin ya, mungkin bonus. Tapi setelah itu apakah dia akan kekal hidup di dunia? Enggak ya teman-teman ya, yang kekal abadi itu tentunya bukan di dunia tapi di alam akhirat nanti. Nah ini kehidupan kita yang ada di dunia ini, bahkan yang kita nikmati saat ini, nggak akan bisa kita nikmati lagi nanti. Ya, itu hanya sementara. Kita hidup di dunia hanya sementara, teman-teman. Dari lahir sampai usia maksimal 70 tahun ya sudah. Hanya sampai sebatas itu aja, teman-teman. Ya. Kemudian apa sih yang kita rasakan ketika kita mulai punya harta kekayaan? Ketika kita memantaskan diri kita, wah saya harus pakai baju yang merek, yang jutaan rupiah. Saya harus punya mobil kendaraan yang miliaran. Saya harus punya kendaraan yang ratusan juta. Saya harus punya rumah yang megah, yang mewah, yang bertingkat, yang bersih, sehingga bisa dipandang orang. Sehingga
mereka bisa memberikan, wah hebat ya, hebat. Paling kata hebat doang yang kita bisa dapatkan dari pengumpulan harta-harta kita. Kita pantaskan dengan diri kita dengan tas-tas branded mungkin, kita pantaskan diri kita dengan emas-emas berlian dan segala macam. Tapi apakah itu akan kita nikmati sampai akhir nanti? Enggak, teman-teman. Itu cuma sementara. Kita cuma bisa menikmati, memantaskan hidup kita ya paling cuma sebatas usia 60 sampai 70. Bahkan di saat pandemik seperti ini, ada beberapa teman kita yang nggak sampai 60, 70, 42 tahun, 35 tahun, mereka sudah tidak bisa menikmati apa yang mereka kumpulkan. Pertanyaannya teman-teman, ketika kita memantaskan diri kita dengan rumah yang bertingkat, dengan mobil yang mewah, dengan harta yang berlimpah, dengan deposito mungkin yang 10 miliar, 1 miliar, 200 juta, 100 juta. Itu kan kita memaksakan diri untuk memantaskan diri kita. Tapi sampai nggak kita nikmatin sampai akhir nanti? Enggak, teman-teman, ya itu cuma sementara. Kita memantaskan diri kita, gimana caranya kita mendapatkan posisi terbaik mungkin ya, mendapatkan apresiasi mungkin dari orang-orang banyak gitu, kita memaksakan diri kita untuk memantaskan diri kita gitu. Tapi apakah kita sudah menyiapkan memantaskan diri kita untuk bekal akhirat nanti? Itu pertanyaannya teman-teman. Saya rasa juga ada beberapa teman-teman sahabat waktu wakaf di sini juga masih ya berpikiran, nanti aja deh, saya ingin masih memantaskan diri saya itu di dunia dengan kemawahan, dengan keberlimpangan harta, dengan punya deposito yang ratusan juta, yang padahal itu masih titipan, ya, masih sementara. Bahkan nanti kalau kita sudah tidak ada rumah yang megah, mobil yang mewah, deposito yang miliaran, ratusan, berlian, tas branded, baju yang bermerek yang harus ratusan juta kita tampilkan di badan kita, itu sementara dan bahkan akan berpindah kepemilikannya ke anak, ke cucu, atau ke kakak kita mungkin ya, atau ke saudara-saudara kita. Kita cuma bisa menikmatinya ya cuma sementara aja. Nah itu teman-teman. Nah siang ini saya juga mereview kembali, mengajak kembali teman-teman, yuk pantaskan diri kita untuk bekal akhirat kita. Jangan kita memikirkan memantaskan diri kita hanya di dunia. Itu perhiasan dunia aja teman-teman. Ya, satu lain dan hal adalah karena semata-mata saya cuma pengen mengingatkan bahwa kita memaksakan diri kita untuk memantaskan diri kita di dunia, ya sudah sebaiknya memantaskan diri kita pun di akhirat nanti. Ya. Nah, lalu apa yang kekal? Ya, seperti surat Al-Taubah ayat 100 ya, teman-teman. Ini yang selalu saya edukasi ke sahabat saya, keluarga saya, teman-teman saya. Jadi ketika saya bersiar, saya cuma menyampaikan satu ayat atau sampai 2 ayat. Ya, kalau visi kita adalah sampaikan walaupun satu ayat. Ini satu ayat yang perlu teman-teman tahu juga ya. Artinya adalah mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Nah, kontensinya adalah seperti yang saya tadi bilang tadi, kita harus memantaskan diri kita baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa kita harus menyiapkan sejak sekarang, sejak dini? Karena kita harus memantaskan diri kita untuk menjadi pemenang, mendapatkan kemenangan yang besar seperti yang tercantum dalam surat Al-Taubah ayat 100 teman-teman ya. Kalau di bawahnya ada surat atau ayat Az-Zukhruf ya 7475 bahwa sesungguhnya orang yang berdosa kekal di alam azab neraka jahanam. Aduh, astagfirullahaladzim ya. Semoga kita sahabat Quantum Wakaf menjadi umat yang mendapatkan kemenangan yang besar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, bahwa kita akan kekal di akhirat. Tapi bagaimana kita bisa kekal di akhirat dengan mendapatkan kemenangan yang besar? Itulah teman-teman. Saya mengajak teman-teman di sini untuk segera memantaskan diri kita mempunyai amal jariah wakaf untuk kita bawa ke dalam alam akhirat yang kekal abadi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik teman-teman, nah kemudian saya ingin mereview kembali, mengingatkan kembali khususnya saya, sahabat saya yang ada di forum majelis ilmu siang hari ini. Kita sama-sama mengingat apakah amalan kita, apakah kita sudah yakin ya bahwa di akhirat kelak lebih berat nih timbangan amal daripada dosanya. Coba kita review. Kadang saya kalau pagi atau malam gitu ya, saya tulis di secari kertas saya atau di diary saya,
timbangan amal saya hari ini apa aja, timbangan dosa saya hari ini apa saja. Saya selalu mengingat hal itu. Kenapa, teman-teman? Karena saya ingin menjadi umat yang mempunyai kemenangan yang besar. Saya ingin keluarga saya, suami saya, ayah saya, ibu saya, mertua saya, kakak saya yang 8 orang, adik saya yang almarhum, itu semua menjadi umat yang mempunyai kemenangan yang besar, ya, yang kekal di akhirat nanti. Jadi saya nggak akan lelah, saya nggak akan capek untuk terus bersikap tentang wakaf ini. Sehingga sahabat saya menjadi sahabat surga saya nantinya ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau teman-teman sudah yakin, silakan chat di kolom chat. Teman-teman apakah sudah yakin bahwa timbangan amal kita lebih besar daripada timbangan dosa? Ya, coba chat. Udah yakin belum? Dengan timbangan amal yang teman-teman sudah punya. Oh yakin deh Mbak Mila, saya udah punya timbangan amal banyak kok, saya sering sedekah kok tiap hari Jumat, saya sering menyantuni anak yatim kok, saya sering menafkahi janda-janda kok, gitu ya. Silahkan, boleh kalau yakin, alhamdulillah. Kalaupun tidak, yuk sama-sama kita menambah timbangan amal jariah kita. Salah satunya dengan wakaf, salah satunya dengan melalui program Kuantum Wakaf. Nah, kalau dikira-kira ya, saya mengevaluasi diri saya saja masih memikirkan kayaknya rasa-rasanya timbangan dosa saya lebih banyak dari timbangan amal saya. Kemudian bagaimana saya bisa mengimbangi, menambah amal jariah timbangan saya? Bagaimana? Itu yang selalu saya cari-cari terus. Ya, salah satunya insya Allah sudah punya timbangan akhirat, timbangan amalan, timbangan yang bisa memberatkan timbangan amal saya. Jadi teman-teman sahabat Kuantum Wakaf yang hadir di siang hari ini, semata-mata kami sebagai sahabat Kuantum Wakaf sayang sama teman-teman. Sayang sama teman-teman dalam artian sama-sama yuk kita menambah timbangan amal kita untuk diri kita dan keluarga kita. Jadi siang hari ini nanti kita akan mengedukasi kembali pentingnya kita punya amal jariah wakaf. Pentingnya satu keluarga punya amal jariah wakaf. Nah, apa sih amal jariah wakaf itu? Ya, amal jariah berupa wakaf sangat dibutuhkan teman-teman nanti setelah seseorang meninggal dunia, karena amal jariah wakaf itu akan terus mengalir pahalanya sampai kita sudah di janahnya Allah juga terus saja mengalir ya. Nanti ada beberapa cerita atau sejarah di Islam itu bagaimana Rasulullah memberikan contoh bahwa beliau pun saking cintanya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk cintanya dia wujudkan dalam beberapa wakafnya. Ya, jadi teman-teman amal jariah berupa wakaf itu sangat dibutuhkan ketika seseorang mati meninggal dunia, karena amal jariah itu teman-teman boleh digaris tebal ya, atau di headline bahwa wakaf itu adalah pahalanya yang mengalir terus sampai ke jannahnya Allah dan menambah berat timbangan amal kita. Ya, bismillah insya Allah ya teman-teman. Nah, dari beberapa literasi atau sumber bahwa ada 3 sumber amal jariah nih yang perlu kita pelajari kembali, kita review kembali, kita ingat kembali, dan teman-teman yang baru tahu saya sampaikan ya bahwa 3 sumber amal jariah adalah jika seseorang meninggal dunia, ya maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara teman-teman. 1, sedekah jariah. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, anak yang soleh. Kita pelajari dulu ya tentang anak soleh. Contohnya saya deh ya, saya sebagai seorang anak yang papi mami saya sudah tidak ada, saya belum bisa merasakan bahwa saya ini menjadi anak yang soleh. Kadang saya mendoakan mereka. Saya kadang di 5 waktu saya ucapkan doa-doa untuk ayah ibu saya. Kemudian bagaimana dengan doa untuk nenek saya, kakek saya, ke ibu saya, adik saya, saudara-saudara saya, yaitu kalau menurut kami atau menurut saya itu saya belum bisa mencerminkan sebagai anak yang soleh ya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Tapi apakah bisa kita berharap dengan anak-anak kita nantinya mendoakan kita ketika kita nggak ada ya? Jangankan anak kita, keturunan kita, saya aja masih kadang berdoa untuk mereka. Kadang saya juga tidak berdoa, kadang saya juga
menjalankan itulah manusiawi ya teman-teman, manusia itu memang nggak ada yang sempurna, istilahnya memang anak soleh dan soleha itu belum bisa menyerminkan, oh iya ya saya anak soleh, belum bisa ya teman-teman. Lalu bagaimana kita bisa mengharapkan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha yang setiap hari mendoakan kita. Jadi itu yang ketiga yang boleh saya jelaskan kembali. Kedua tentang amal ilmu yang bermanfaat. Ketika mungkin kami ya seorang guru misalnya ya, dia punya ilmu yang bisa diedukasi ke murid-muridnya. Ketika murid itu sukses menjadi seseorang yang sukses nantinya, mungkin ada beberapa ilmu yang dipakai. Tapi ketika ilmu itu tidak dipakai, ya sudah cukup pahalanya sampai di situ aja. Nah inilah yang menarik teman-teman. Kenapa sedekah jariah itu merupakan salah satu yang terpenting dari sumber amal jariah. Ya, ada jariah di belakangnya teman-teman. Artinya itu sungai yang mengalir. Artinya pahala yang terus mengalir. Jadi sedekah jariah atau wakaf itu berbeda dengan sedekah biasa. Karena sedekah biasa ketika hari ini nih kita sedekah 10.000 ya, maka ketika 10.000 kita berikan kepada fakir miskin, saat itu digunakan sampai situ aja nih teman-teman pahalanya. Tapi kalau sedekah jariah, begitu kita sedekahkan wakafkan sesuatu harta benda kita atau rezeki kita dan digunakan terus-menerus untuk kemaslahatan umat, digunakan terus sampai keturunannya, mungkin 7 turunan, insya Allah teman-teman pahala jariahnya terus sampai ke kita. Insya Allah timbangan amalan kita pun akan terus bertambah. Nah itulah bedanya antara sedekah dan sedekah jariah. Dan itu yang ingin saya sampaikan, ada 3 sumber amal jariah tentang sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Ya, baik teman-teman. Kalau siang hari ini saya bertanya lagi, atau saya mengingatkan kembali, kenapa setiap orang penting mempunyai amal jariah berupa wakaf, ya. Salah satunya tadi kan teman-teman, ya, yang bisa menolong diri kita itu hanya amal jariah wakaf. Karena amal jariah wakaf adalah salah satu tabungan kita untuk ke akhirat, teman-teman. Dan gak ada lagi yang bisa bantu, ya. Seperti dalam surat Ali Imran ya ayat 185 bahwa di situ dikatakan tiap-tiap orang yang berjiwa akan merasakan mati. Ya, semua kita yang ada di forum ini pasti mati, teman-teman. Tinggal menunggu waktu aja, tinggal menunggu apa penyebab sakitnya. Mungkin di saat pandemik ini banyak orang yang meninggal karena COVID, banyak orang meninggal karena alasan serangan jantung. Ya, kita tinggal menunggu aja, teman-teman. Kita nggak tahu di versi mana ketika kita meninggalkan, apakah kita sudah di posisi versi terbaik, ya kita nggak tahu. Apakah penyebab kematian itu dan kita nggak tahu versi momen-momen di mana kita meninggal itu kita nggak tahu. Tapi yang sudah pasti adalah semua orang pasti mati, semua orang pasti meninggal, ya karena semua umat manusia pun pasti akan merasakan di mana kita mengalami ke alam kubur, ya, ke dunia yang berbeda. Dunia yang saat ini kita nikmati, yang mungkin nanti tidak akan kita rasakan kembali. Kita akan masuk ke alam yang berbeda, ya, seperti dalam surat Ali Imran 185, tiap-tiap orang yang berjiwa akan merasakan mati. Udah pasti teman-teman mati, tapi pertanyaannya adalah apakah kita sudah menyiapkan bekal akhirat kita? Apakah kita sudah menyiapkan apa yang bisa menjadi kemenangan besar kita nantinya di akhirat? Itu pertanyaannya ya teman-teman. Jadi kalau saya mereview kembali, mengingatkan kembali ke sahabat Quantum Wakaf di siang hari ini, semata-mata yuk sama-sama kita mengingatkan kembali bahwa kita harus memantaskan diri, bahwa kita harus menyiapkan diri kita untuk punya bekal akhirat yang bisa menerangkan alam kubur kita, bisa kita menjadi warga surganya atau menjadi penghuni surganya atau menjadi penghuni akhirat yang kekal abadi dengan yang penuh kebahagiaan, penuh penuh dengan ibadah-ibadah kita, penuh dengan hasil-hasil yang sudah kita nikmati di dunia ini dan bisa menjadi bekal akhirat nanti, ya teman-teman. Nah, ini satu ayat yang ingin saya sampaikan juga. Ya, ada satu ayat atau Al-Quran ya di dalam surat Al-Munafikun
Mari teman-teman. Nah, ya, surat Al-Munafikun ayat 10 teman-teman. Bahwa keinginan seseorang yang sudah meninggal dunia, dia berkata, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit saja, maka aku dapat bersedekah wakaf." Jadi teman-teman harus selalu ingat bahwa orang yang sudah meninggal dunia pun pengen dihidupkan kembali, cuma semata-mata pengen punya wakaf. Kemudian bagaimana dengan kita nih yang masih hidup, ya, yang masih diberikan kesempatan bernafas di hari ini, kita sudah punya belum amal jariah wakaf? Yang jelas-jelas wakaf itu untuk menambah timbangan amal kita. Yang jelas-jelas wakaf itu bisa menjadi bekal akhirat kita. Ya, jadi ayat yang selalu saya edukasi ke sahabat saya, ingatlah bahwa orang yang meninggal dunia itu pengen dihidupkan kembali semata-mata pengen punya wakaf, bukan pengen sholat, bukan pengen sedekah, atau pengen haji, enggak teman-teman ya. Jelas banget di dalam surat Al-Munafikun ayat 10 itu menyatakan bahwa seseorang yang meninggal dunia pengen dihidupkan kembali untuk semata-mata punya wakaf. Pertanyaannya, kita yang masih hidup sudah punya wakaf atau belum? Gitu ya pertanyaannya. Ya, insya Allah sahabat wakaf yang hari ini hadir di siang hari ini, insya Allah kita dimudahkan, dilancarkan untuk segera punya wakaf ya teman-teman. Nah, kenapa setiap keluarga penting punya amal jariah berupa wakaf ya? Keluarga itu kan universal, ada ayah, ada ibu, ada tante, ada om, ada anak, ada cucu, yaitu keluarga secara universal. Jadi kalau ada seseorang kepala rumah tangga yang saya suka tanya, Mas Pak Yoga deh contohnya ya, waktu saya Pak Yoga cinta sama keluarga tuh seberapa besar sih Pak? Ya, dia jawab, besar Mbak Mila, cinta dunia akhirat, dia bilang gitu. Kalau cinta dunia itu seperti apa Pak? Ya saya penuhilah kebutuhan mereka. Saya pantaskan mereka dengan hal-hal yang terbaik. Saya penuhi kebutuhan dia dengan yang mewah. Mbak Mila itu saking cintanya seorang kepala rumah tangga kepada istri dan anak-anaknya. Dia belikan rumah yang miliaran, dia belikan mobil yang mewah, dia pantaskan anaknya untuk sekolah yang bonafit, dia pantaskan anaknya dengan gadget-gadget termahal, saya nggak sebut merek ya teman-teman. Kemudian dia pantaskan dengan bajunya, sepatunya, dengan tasnya, dengan jam tangannya, dengan yang bermahal yang bisa memantaskan keluarganya bahwa mereka keluarga yang harus dipandang. Ya, pertanyaannya saya cuma tanya sama Pak Yoga, Pak Yoga, kalau Bapak cinta dunia akhirat sama keluarga Bapak, Bapak udah memantaskan keluarga Bapak belum nanti untuk di akhirat nanti? Itulah fungsinya kita sebagai sahabat kuantum wakaf. Jadi kalau duniawinya saja dia sudah penuhi, bagaimana dengan bekal akhirat mereka? Bapak mau dong, Bapak berkumpul di dunia ini sama-sama juga nanti berkumpulnya di jannah Allah. Apa caranya? Bagaimana caranya biar Bapak, istri, dan anak-anak Bapak, keluarga Bapak, ayahnya, ibunya, mertuanya bisa kumpul juga nanti di jannahnya Allah. Masya Allah ya, tabarakallah, insya Allah semua bisa berkumpul kembali, tidak hanya di dunia maupun kita akan bisa berkumpul lagi di akhirat. Nah itu kami edukasi kembali bahwa salah satunya untuk memantaskan diri mereka sekeluarga, tunaikanlah wakaf. Punyalah wakaf sebagai amal jariah sekeluarga. Itu bagaimana bisa memantaskan dan kita bisa mewujudkan cinta kita kepada keluarga kita dengan salah satunya wakaf sekeluarga. Jadi tidak hanya berkumpul di dunia, kita pun insya Allah bisa berkumpul sekeluarga di alam akhirat nanti di surganya Allah. Amin ya robbal alamin ya teman-teman. Nah kalau tadi saya cerita bagaimana itu mengedukasi wakaf, bagaimana itu pentingnya wakaf. Kemudian pertanyaannya sampai hari ini pun tadi saya siar wakaf, masih ada yang bertanya, "Mil, wakaf itu apa sih?" Nah, jadi kita pelajari lagi ya teman-teman, apa itu wakaf? Wakaf adalah menyerahkan harta atau rezeki yang kita punya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu teman-teman ya. Jadi ada wakaf tunai itu biasanya diberikan untuk jangka waktu tertentu saja, tapi wakaf tunai pun ada yang untuk selama-lamanya itu ada ya, sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kemaslahatan umat. Jadi wakaf kita menyerahkan harta kita nih, ya entah harta itu berupa rezeki harian, rezeki bulanan, atau rezeki yang sudah kita punya besar, boleh kita bisa langsungkan berikan itu sebagai wakaf ya untuk digunakan untuk
kemaslahatan umat. Nah, wakaf itu sendiri teman-teman, menurut alim ulama ya, ini yang kami rangkum, salah satu amalan dari Islam melalui penyerahan harta benda untuk kepentingan masyarakat serta mendapatkan keberkahan pahala yang tidak terputus. Artinya pahala jariah, insya Allah pahalanya ngalir terus menerus ya teman-teman. Nah, sedangkan wakaf itu sendiri ada rukun wakaf yang di teman-teman. Satu itu wakif. Wakif itu adalah orang yang berwakaf teman-teman. Jadi misalnya contoh saya berwakaf 500 juta, maka saya disebutnya wakif ya. Kemudian yang kedua ada maufuk. Maufuk itu harta yang diwakafkan. Harta yang diwakafkan bisa sebidang tanah, kemudian mobil ambulan, mungkin kita bisa ya, tapi yang kita bicarakan di kuantum wakaf ini adalah wakaf uang tunai, ya, wakaf berupa uang tunai yang kita setorkan sebagai iuran tabarus setiap bulannya, yaitu maufuk ya teman-teman, jadi harta yang diwakafkan. Ketiga, maufuk alaih. Apa sih maufuk alaih? Yaitu pihak penerima manfaat dari harta yang diwakafkan. Entah itu buat anak yatim, entah itu untuk para tafsir Quran, dan lain-lain. Yang keempat, itu ada nazir wakafnya, yaitu lembaga yang mengelola harta wakaf. Ya, nanti saya akan jelaskan beberapa nazir wakaf yang bekerja sama dengan komunitas sahabat wakaf. Yang kelima, ikrar wakaf teman-teman ya, adalah pernyataan wakaf dengan lisan maupun tulisan dengan isyarat yang dapat dipahami. Artinya dapat dipahami baik oleh ahli waris, saksi maupun penerima wakafnya itu sendiri ya. Jadi teman-teman, wakaf itu harus ada rukun wakafnya ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa wakaf ini adalah sudah ya dicontohkan dalam sejarah Islam. Misalnya contoh nih ada Masjid Nabawi. Ini contoh nyata kekuatan dari wakaf ya, yang dulunya dari sejarah Islamnya memang sudah ada ya. Salah satunya Masjid Nabawi, masjid yang didirikan oleh Nabi Muhammad di Madinah atau Arab Saudi. Masjid Nabawi merupakan masjid ketiga loh teman-teman yang dibangun dalam sejarah Islam, dan kini menjadi salah satu masjid terbesar di dunia, insya Allah ya, amin ya robbal alamin. Insya Allah kita diundang ke Masjid Nabawi ya, disegerakan untuk bisa berkunjung ke sana. Kemudian Masjid Kuba. Masjid Kuba pun adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah. Masya Allah ya, saking cintanya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mewakafkan Masjid Kuba dan Masjid Nabawi tadi ya, teman-teman. Kemudian bagaimana dengan sahabat-sahabat Rasulullah? Apakah mereka juga punya wakaf? Ada teman-teman. Contohnya ya, sahabat Rasulullah Umar bin Khattab mewakafkan kebun kurmanya ya di daerah di Madinah ya kalau nggak salah ya. Sayyidina Umar adalah orang pertama yang melaksanakan syariat wakaf ya, sahabat Rasulullah yang pertama yang mewakafkan sebidang tanah atau kebun kurmanya untuk diberikan kepada umat-umat muslim yang ada di daerah Khaibar ya kalau nggak salah ya. Nah, kemudian sahabat Rasulullah yang lain itu Utsman bin Affan mewakafkan sumur ya di Madinah. Mungkin teman-teman sebagian tahu ya sejarah dari wakaf sumur di Madinah ini yang diberikan oleh Utsman bin Affan. Nah, kemudian ada contoh lagi teman-teman, wakaf Universitas Al-Azhar di Mesir ya, kampus yang berdiri di 970 Masehi ya, itu mampu memberikan pendidikan gratis kepada banyak orang dari seluruh penjuru dunia hingga pendidikan tinggi secara gratis teman-teman ya, itu wakaf Universitas Al-Azhar. Kemudian wakaf dari Raja Abdul Aziz juga mendirikan Menara Jam-Jam yang terletak di Masjid Al-Haram ya, di sana juga salah satu wakaf terbesar yang ada di kota Mekah. Kemudian ini yang menarik teman-teman, jadi warga Indonesia pun khususnya yang asli dari Aceh nih kalau nggak salah ya, itu Syekh Bugah Al-Asyi di Mekah membeli sebidang tanah di Mekah, kemudian tanahnya tersebut diwakafkan dan didirikanlah hotel di sana ya. Jadi hasil operasional hotel tersebut, dari hasil operasionalnya setiap jamaah haji umroh yang berasal dari kota Aceh, tanah Aceh, itu diberikan uang saku 5 juta rupiah, Insya Allah ya. Insya Allah sampai hari ini pun itu masih diberikan seperti itu teman-teman. Masya Allah ya, begitu besar wakaf yang diberikan oleh salah seorang penduduk Indonesia, khususnya dari Aceh ya. Kemudian apakah Anda atau kita nih mau mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala?
sekaligus berwakaf sekaligus meneladani Rasulullah dan para sahabatnya. Insya Allah pasti saya juga yakin pasti sahabat kuantum wakaf yang hadir di siang hari ini kepengen punya wakaf, kepengen punya amal jariah untuk memberatkan timbangan amalan kita. Nah, kalau ada uang di rekening ya atau deposito nih, mau nggak hari ini diwakafkan untuk dakwah dan pendidikan 500 juta aja? Gitu-gitu. Rela nggak kira-kira? Mau nggak? Pertanyaannya ketika saya survei ini pasti mereka bilang, "Mil, belum lah, aku boro-boro punya deposito. Mil, sayang deposito 500 juta, aku kan masih butuh buat kehidupan sehari-hari. Mil, aku masih butuh buat pendidikan anakku, Mil," gitu ya. Nah, itu rata-rata survei yang saya temukan. Bahkan saya pun ketika saya mau berwakaf pun saya pasti bilang gini, "Kok saya pengen punya wakaf ya 500 juta, tapi saya belum punya 500 jutanya. Bagaimana nih saya pengen punya amal jariah wakaf yang 500 juta itu yang besar itu, tapi saya nggak tahu caranya." Nah, nanti kita jelaskan ya teman-teman bagaimana kuantum wakaf ini memudahkan kita untuk punya amal jariah wakaf dengan terencana, besar dan amanah. Nah, kalau mau berwakaf 500 juta dan uangnya belum ada, berarti harus nabung dong setiap hari. Contohlah saya, nabung setiap hari 1 juta. Ya, ini ada 2 cara yang saya coba jelaskan ke teman-teman ya, kalau pengen punya wakaf 500 juta. Nah, kita dengan cara yang biasa dulu nih ya, cara tradisional. Kita nabung 1 juta per bulan, ya, bulan kedua kita nabung 1 juta, bulan ketiga kita nabung 1 juta, sampai terkumpul 500 juta, berarti kira-kira butuh berapa bulan teman-teman? 500 bulan. 500 bulan kalau dihitung-hitung, 41 tahun, 6 bulan. Usia saya saat ini 46 tahun, ditambah 41, berarti usia saya 87 tahun, baru bisa berwakaf. Ya kalau uangnya terkumpul ya, yang namanya juga kehidupan sekarang, baru nabung 1 juta, 2 juta, 3 juta, lihat promo-promo gesek, lihat kebutuhan yang lain gesek, terus kapan terkumpulnya 500 juta untuk berwakaf? Mungkin niatnya sudah ada, tapi kapan terlaksananya? Nah, pertanyaannya, kalau tidak bisa menjamin usia kita sampai 40 tahun, maka ada cara nih teman-teman yang kedua yang saya ingin sampaikan atau ceritakan kembali ya, rencanakan wakaf dengan melalui kuantum wakaf. Sampai hari ini pun saya survei ke teman-teman, sahabat saya, mereka bilang, "Mil, kuantum wakaf itu apa sih?" Nah, ini yang saya ingin ceritakan lagi ke teman-teman ya. Apa itu kuantum wakaf? Nah, kuantum wakaf adalah salah satu cara bagaimana kita punya wakaf ya entah 500 juta atau bahkan 1 miliar atau bahkan 5 miliar, lewat kuantum wakaf kita nggak repot-repot lagi harus menyisihkan uang dengan beberapa bulan. Nah, contohnya gini, jadi kuantum wakaf ini adalah yang tadi saya cerita ya, program kuantum wakaf untuk kita punya wakaf terencana dan amanah serta pasti. Satu, ketika kita menyetorkan iuran tabaru. Jadi iurannya namanya iuran tabaru ya teman-teman, iuran tolong menolong sesama anggota yang ada di kuantum wakaf atau para wakif lah ya. Bulan pertama kita setorkan iuran tabaru kita 1 juta rupiah. Ketika kita baru setorkan saja iuran tabaru 1 juta di bulan pertama, dana wakaf yang kita niatkan itu sebesar 500 juta sudah ada teman-teman. Dari mana pertanyaannya Mbak Mila? Nah, dari sekumpulan iuran tabaru dari para wakif yang ada. Ya, jadi iuran tabaru yang dikumpulkan oleh para anggota wakif yang ada nih. Jadi wakaf yang tadi kita niatkan 500 juta sudah ada, walaupun kita baru setor nih 1 juta. Sudah tersedia istilahnya ya. Kemudian kita bisa langsung menunjuk najir wakaf, teman-teman. Kita mau wakaf apa nih? Mau ke masjid? Boleh nanti ke IKD. Mau untuk anak yatim? Boleh yang namanya Badan Wakaf Mandiri. Atau ke dompet duafa. Atau pengen ke rumah sakit. Atau ingin untuk pesantren. Atau ingin untuk pendidikan dakwah. Ya boleh ke kampung Mafiro. Jadi baru iuran baru bulan pertama saja kita bisa langsung menunjuk najir wakafnya dan sudah tersedia 500 juta untuk nilai wakafnya. Nah, kemudian saya jelaskan kembali nih teman-teman. Kok bisa ya seperti itu? Jadi cara kuantum wakaf adalah cara dengan iuran tabaruk. Bulan pertama kita
setorkan iuran baru kita 1 juta, kemudian bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 1 juta, bulan keempat ya ada salah seorang wakif nih yang meninggal dunia. Tadi kan dia pengen punya wakaf 500 juta ya teman-teman. Berarti stop dong, dia nggak bisa nabung lagi karena dia sudah meninggal dunia, tidak bisa melanjutkan menyisihkan lagi. Maka tetap teman-temannya beliau wakif tersebut tetap bisa berwakaf senilai 500 juta. Karena tadi yang saya ceritakan bahwa ketika baru bulan pertama pun dana wakaf yang dia inginkan, dia niatkan untuk berwakaf itu sudah tersedia. Nah, itulah cara kuantum wakaf. Jadi sangat membantu, sangat efisien, sangat terjangkau, sangat amanah juga. Kenapa amanah? Karena sudah melalui lembaga-lembaga nazir wakaf yang sudah bekerja sama dengan kuantum wakaf. Nah, ini beberapa nazir wakaf yang bekerja sama dengan komunitas sahabat kuantum wakaf ya teman-teman, Dompet Duafa, Al-Azhar, IKAD, Kampung Mafiroh, dan lain-lain. Nah, ini beberapa contoh program dari mereka teman-teman ya. Kalau Dompet Duafa, teman-teman dari Bogor, Depok, atau Parung mungkin tahu rumah sakit sehat yang ada di daerah Parung itu rumah sakit yang didirikan oleh Dompet Duafa. Jadi penduduk yang ada di sekitar situ itu gratis teman-teman ya untuk berobat, dan apabila sakitnya dirawat juga di rumah sakit tersebut beliau gratis. Kemudian ini contoh dari program Al-Azhar lebih ke pendidikan. Kemudian rumah wakaf juga ini banyak mendirikan sekolah-sekolah, bahkan juga membuat sumur-sumur ya di pelosok Indonesia. Kemudian dari wakaf juga sama teman-teman, ke klinik, rumah sakit, dan pembangunan rumah sumur wakaf. Dan ini menarik teman-teman IKAD. IKAD ini fokusnya untuk mendirikan masjid teman-teman di pelosok Indonesia, tapi tidak hanya mendirikan masjidnya, mereka pun mencari imamnya, mencari operasional jamaahnya, mencari pengelola masjidnya. Jadi ketika teman-teman mendirikan masjid itu nggak cuma mendirikan masjid, tapi dicarikan imam, kemudian jamaah, sehingga masjid yang didirikan itu terus ada operasionalnya, dan insya Allah pahala jariahnya sampai ya kepada wakif yang mewakafkan masjid. Kemudian ya Kesma juga sama, mendirikan perguruan tinggi, badan wakaf mandiri lebih ke anak-anak yatim. Dan sesi berikutnya saya akan cerita tentang bagaimana keistimewaan program kuantum wakaf nih teman-teman ya untuk kita para wakif ya, insya Allah semua jadi wakif. Pertama, hati menjadi lebih tenang dalam bekerja, beribadah, apapun dipanggil Allah ya, insya Allah amal wakaf sudah siap ya. Salah satunya saya sudah menjadi wakif dan saya pun tenang dalam bekerja. Beribadah juga jauh lebih tenang, sudah punya tabungan akhirat. Kemudian yang kedua, tanggung jawab kepada ahli waris pun sudah ditunaikan. Jadi selain kita punya wakaf, kita pun punya dana waris nih teman-teman buat keluarga tercinta kita. Kemudian, nah ini contohnya, kuantum wakaf itu salah satunya, misalnya contoh ya, ada wakif usia 38 tahun mengikuti program kuantum wakaf 1 juta per bulan dia setorkan iuran tabarunya, bulan keempat si wakif meninggal dunia, maka dana santunannya sebesar 1 miliar itu diperuntukkan 550 juta untuk ahli waris atau 55%-nya, kemudian 450 jutanya untuk wakaf. Jadi ya gimana nggak tenang ya teman-teman ya, buat warisan ada, buat niat kita berwakaf pun ada. Nah, program kuantum wakaf ini program yang halal teman-teman ya. Kalau makanan aja harus ada label halalnya. Sama kuantum wakaf pun ini halal teman-teman ya. Kenapa kok bisa halal? Tahu dari mana? Nah, ini ada fatwa Dewan Syariah Nasional ya, dan berdasarkan fatwa MUI juga nomor 106 tahun 2016. Jadi program kuantum wakaf ini sudah ada legalitasnya dari fatwa MUI dan di bawah naungan Dewan Syariah Nasional teman-teman ya. Jadi insya Allah amanah. Dan yang ketiga, bisa berwakaf sekeluarga teman-teman. Nggak hanya saya, suami saya, anak-anak saya, cucu saya, mungkin nantinya saya akan bekalkan juga buat wakafnya. Jadi wakaf ini walaupun kita yang berwakaf atas nama saya, misalnya contoh itu pahala jariahnya bisa untuk orang tua, bisa buat suami, buat anak-anak, bahkan buat cucu kita nantinya. Dan bisa merencanakan wakaf sejak dini. Nah, nanti
tadi kalau saya bilang ketika saya survei, "Ah, Mbak Mira entar aja deh, saya masih ABG, masih 20, 21," gitu ya. Justru di usia-usia muda inilah, tantangan kita sebagai sahabat kuantum wakaf untuk mengedukasi. Jadi nggak harus tunggu tua, sejak dini pun dia sudah punya bekal akhirat. Sejak dini pun dia sudah punya tabungan dunia dan tabungan akhirat, yang bisa merencanakan wakaf ini tanpa harus menunggu kaya dengan iuran kontribusi yang kecil dan berkala mungkinnya atau pasti dan ada kepastian wakafnya. Kelima, dapat menentukan nazir wakaf yang kita inginkan ya, mau sumur, mau rumah sakit, mau pesantren, pendidikan dan dakwah itu bisa kita tentukan. Nah, pertanyaannya, teman saya tanya, "Mil, terus gimana caranya? Cara kita, punya wakaf melalui program kuantum wakaf?" Satu, saya cuma bilang, "Ya udah, kalau kepengen punya kuantum wakaf atau punya wakaf, silakan tulis kira-kira siapa saja yang mau punya pahala jariah, dari wakaf tersebut. Ya orang tua, namanya tuliskan satu-satu, anak, 3 anak, pasangan, suami atau istri atau ayah atau mertua, boleh dituliskan satu-satu. Kemudian yang kedua, hitung nikmat Allah yang sudah selama ini kita rasakan ya, kita syukuri. Keluarga sehat, pekerjaan, rumah, kendaraan, kebun, properti, deposito, baju bermerek, ya, tas bermerek, sepatu bermerek, itu nikmat-nikmat yang nggak bisa kalau saya catatkan di diary saya itu nggak akan cukup teman-teman ya. Mungkin perlu berbuku-buku untuk saya ceritakan kembali nikmat yang Allah sudah kasih ya. Nikmat sehat hari ini saja alhamdulillah ketika kita bangun pagi mengucapkan alhamdulillah, doa bangun pagi, oh hari ini saya masih diberikan hidup, masih diberikan nafas. Artinya adalah kita harus segera mengingat bahwa nikmat Allah itu sangat banyak, sedangkan orang aja yang kena COVID sekarang masih butuh oksigen. Ya kalau butuh oksigen itu mereka bayar. Kita gratis teman-teman. Menghirup udara aja nih tiap detik itu gratis. Nah itu nikmat. Makanya saya bilang tadi bahwa nikmat itu saya nggak bisa catetin satu-satu di kertas diary saya. Itu penuh nggak akan beres-beresnya. Ya, jadi saya tanya ke teman saya, silakan itu nikmat yang Allah udah berikan. Rumah kamu yang miliaran, mobil kamu, handphone kamu yang mungkin hari ini ganti pakai iPhone yang saya nggak tahu harganya 12 juta, 9 juta, itu nikmat dari Allah, rezeki dari Allah. Sekarang kita mau memantaskan pengen punya wakaf, silahkan tulis ya kepantasan teman-teman untuk punya wakaf berapa untuk diri kita sendiri. Kalau kita cinta diri kita pantaskan dengan apa yang sudah kita nikmati, apa yang sudah Allah berikan untuk kita. Maka silahkan tulis sendiri sebesar apa nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Nah itulah satu edukasi yang saya ceritakan ke dia ketika kita mau memantaskan diri kita untuk punya wakaf. Ya. Yang ketiga, hitung berapa rupiah yang pantas untuk diwakafkan kepada Allah gitu ya setiap bulannya. Kalau disisihkan 10.000, saya pernah edukasi ke teman saya, dia punya anak 3 ya, istri. Berarti kan dia kepala rumah tangga, istri anaknya 3. Saya cuma bilang, coba sisihkan 10.000 deh, berarti seharinya 50.000. 40.000 gede banget Mil gitu ya. Dia bilang, sebulan berarti saya harus keluarin berapa teman-teman? 1.500.000 ya atau berapa? 1.500.000 ya kalau nggak salah ya, 50.000 kali 30 hari 1.500.000. Dia bilang begini, Mil gede banget gitu, besar banget, saya harus ngeluarin 1.500.000 Mil. Saya cuma berbalik ke dia, saya cuma tanya lagi ke dia, gede mana nikmat Allah yang sudah diberikan ke kita dibanding kita balikan ke Allah 1.500.000 ya, cuma 10.000 per orang, cuma 10.000 setiap hari. Gede nggak? Ya pertanyaannya. Ya enggak lah Mil gitu ya. Jadi saya perlu mengedukasi kembali bahwa ketika kita mau berwakaf, coba hitung nikmat yang diberikan. Coba pantaskan diri kita dengan memberikan rezeki kita ke jalannya Allah. Pas nggak kita kembalikan rezeki yang Allah berikan ke kita hari ini dengan 10.000? Kalau masih nggak pantas juga, coba kita review kembali nikmat yang tadi kita sudah terima, teman-teman. Ya, jadi itu yang saya selalu kasih tahu caranya. Keempat, hitung lagi apakah angka tadi benar-benar sudah ikhlas. Silakan teman-teman chat di kolom
Udah ikhlas belum? Dengan 10.000 aja ikhlas belum teman-teman untuk punya wakaf? Ya, ikhlas belum? Coba dari hati kecil sendiri deh. Ikhlas nggak sih gitu ya 10.000? Hah? Ikhlas nggak? Silahkan chat ya teman-teman ya. Insya Allah semua ikhlas ya. Kalau ternyata masih berat di hati, coba lihat lagi rumah kita yang miliaran, rumah kendaraan kita yang ratusan juta, kemudian deposito mungkin ya, kemudian tabungan kita mungkin yang masih ada 500 juta, 200 juta, kita sisihkan cuma 10.000, masih belum ikhlas juga mah kebangetan banget ya teman-teman ya, maaf ya. Istilahnya kita memantaskan diri kita untuk ke alam akhirat dengan 10.000 aja masih nggak ikhlas juga. Aduh, astagfirullah ya. Apa saja persyaratan untuk bisa merencanakan wakaf melalui kuantum wakaf? Simple, teman-teman. Teman-teman cuma menyiapkan KTP aja. Kok pakai KTP Mbak Mila? Yaitu identitas seorang wakif. Jadi kita akan tahu siapa sih wakifnya, bagaimana keluarganya. Nah, perlu juga data ahli warisnya karena tadi kan saya sudah cerita bahwa kuantum wakaf itu tidak hanya punya wakaf, tapi punya dana waris yang bisa kita wariskan ke ahli waris. Yang ketiga, nama yang diniatkan menerima pahala. Walaupun saya yang jadi wakafnya, walaupun saya yang punya wakafnya, saya bisa menentukan pahala wakaf saya untuk siapa saja. Jadi buat orang tua boleh, buat anak-anak boleh, buat nenek kita yang terdahulu juga boleh, buat mertua kita juga boleh. Ya, yang keempat, nama nazir wakafnya. Kita mau pilih siapa nih nazir wakafnya? Kalau saya kemarin memilih untuk pendidikan dakwah. Kenapa? Itu salah satu niat saya untuk bisa membantu ya salah seorang pemimpin nazir wakaf yang niat mulianya Masya Allah ya mendidik dai-dai yang mengajarkan nanti mungkin anak cucu kita untuk belajar agama lebih baik lagi. Kelima, data administrasi untuk wasiat wakaf. Jadi nanti ketika teman-teman punya akta wakafnya, kami akan siapkan yang namanya wakaf wasiatnya. Ini wakaf wasiatnya diberikan kepada siapa sih, ahli warisnya pun harus tahu. Kemudian yang keenam, iuran tabaru teman-teman yang teman-teman bisa tentukan sendiri iuran tabarunya ya udah deh Mbak Mila pengen iuran tabarunya sebulan 4 juta misalnya. Nah, nanti bisa ketahuan tuh nilai wakafnya berapa, nilai warisnya juga berapa. Ya, sesimpel itu teman-teman, nggak ribet-ribet kuantum wakaf itu sangat mudah terencana, pasti, dan amanah. Bismillah ya teman-teman. Di siang hari ini kita sama-sama berniat dan ucapkan ya teman-teman, sama-sama kita ucapkan di siang hari ini Bismillahirrahmanirrahim dengan niat mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, meneladani Rasulullah dan para sahabat Rasulullah serta dalam meraih pahala jariah dan tiket surga bersama keluarga tercinta. Hari ini saya niatkan untuk mengikuti program Kuantum Wakaf. Ya Allah, ya Allah. Semoga Allah memudahkan dan meridhoi niat mulia ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin ya. Insya Allah niat baik kita sudah dicatat Allah dan Allah segera memudahkan, melancarkan, meridhoi apa yang menjadi niat dan insya Allah terlaksana semua ya teman-teman. Nah, kenapa tadi saya bilang tentang Kampung Maghfirah, Yayasan Kampung Maghfirah. Kami pun menjadi salah satu sahabat Kuantum Wakaf ya, yang untuk mensiarkan, mengedukasi kembali tentang Kampung Maghfirah. Apa sih Kampung Maghfirah? Nah, ini Kampung Maghfirah atau Yayasan Kampung Maghfirah ini berdiri di Kota Bogor ya, Caringin. Didirikan oleh salah satu pendirinya adalah Haji Ustadz Hatta ya. Beliau yang punya niat mulia, tugas mulia, Masya Allah beliau mendirikan yayasan ini sangat-sangat luar biasa ya. Saya sempat ikrar wakaf di sana. Jadi pendidikan dan dakwah nih teman-teman di Yayasan Maghfirah ini mendidik calon-calon dai. Ya, mereka semua belajar di sana gratis teman-teman. Dari mana? Dari Yayasan Kampung Maghfirah. Dari mana? Dari wakaf tunai yang diberikan oleh para wakif dari dana abadi yang dihimpun dari kuantum wakaf salah satunya ya teman-teman. Nah, jadi kegiatan mereka setiap hari itu mengaji, belajar, bahkan mendatangkan dosen-dosen dari tidak hanya dari Indonesia, tapi dari Arab Saudi juga teman-teman ya. Masya Allah, pendidikannya luar biasa. Jadi tidak hanya mendidik secara rohani, jasmani pun dia didik dengan olahraga, kemudian dengan teknologi-teknologi saat ini dan yang utama adalah pendidikan dan dakwah. Insya Allah bisa menggantikan ya leluhur dai-dai yang mungkin saat ini sudah
tiada, insya Allah mereka pun bisa mendidik calon-calon dai yang amanah dan sangat-sangat berdedikasi ya teman-teman. Nah ini kegiatan-kegiatan mereka di sana. Kemudian kawasan pendidikan Islam tersebut juga lengkap ya dari usia dini sampai usia lanjut. Ada STIPI ya, Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Islam Maghfirah, itu berdiri di tahun 2016, dan IPIM, Institut Pendidikan Islam Maghfirah, insya Allah akan didirikan tahun 2024, dan UPIM ya, Masya Allah ya, cita-citanya mulia banget teman-teman. Saat ini aja udah berpikiran untuk pengen punya Universitas Pendidikan Islam Maghfirah di tahun 2030. Dan Maghfirah Islamic Leadership Boarding School ini teman-teman ada MTS putranya ya 2019, kemudian Madrasah Aliyahnya Putra 2021 didirikannya ya, kemudian yang putri nanti insya Allah di tahun depan 2022, dan 2025 itu mendirikan Madrasah Aliyah untuk putri juga. Nah, teman-teman, niat mulianya Ustadz Hatta pun salah satunya beliau punya cita-cita, punya mimpi bahwa akan mendirikan Milbos ini di 2020 di seluruh Indonesia, teman-teman, di tanah air tercinta ini. Kenapa niat mulianya? Masya Allah, beliau ingin bahwa generasi-generasinya itu punya akidah yang baik, punya agama yang baik, punya literasi tentang pemahaman agama itu jauh lebih baik ya di seluruh Indonesia, Masya Allah. 2040, saya nggak tahu nih Ustadz Hattanya masih ada atau enggak ya, sekarang aja usianya sudah hampir 60 kalau nggak salah ya, Masya Allah ya. Insya Allah kita pun bisa menjadi penerus niat baiknya, cita-citanya, bahwa kita juga bisa menjadi wakif penerus dari Yayasan Kampung Maghfirah untuk pendidikan dan dakwah ya. Insya Allah ya teman-teman, amin ya rabbal alamin. Nah, kenapa wakaf Kampung Maghfirah? Insya Allah wakaf kita berkah teman-teman ya, karena untuk mendidik para calon-calon dai di sana, pendidikannya secara Islami, pendidikan secara istilahnya pendidikan agama yang luar biasa sempurna ya teman-teman ya, bangun akhirat yang indah di Kampung Maghfirah. Insya Allah teman-teman, kalau nggak salah ada 3.500 hektar di sana ya, luas tanahnya, ada beberapa bangunan yang sudah didirikan dengan pendidikan dakwah ya di sana. Kemudian mereka juga punya misi, mereka yang akan mengajarkan anak-anak keturunan kita nantinya dengan nilai-nilai agama, menjaga akidah generasi selanjutnya, dan yang akan menjadi penerus dari perjuangan Rasulullah. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Insya Allah ya teman-teman, wakaf yang kita sudah berikan ke mereka, wakaf wasiat yang sudah kita sampaikan ke mereka, ke yayasan, insya Allah mengalir juga pahala jariahnya untuk kita, dan bisa menjadi kontribusi mengajarkan anak-anak keturunan kita dengan nilai agama yang lebih baik. Insya Allah ya teman-teman. Nah ini beberapa wakif ya yang sudah mewakafkan wakaf wasiatnya ke Yayasan Kampung Maghfirah. Ya, ada Mas Gilang nih 450 juta berwakaf di Kampung Maghfirah, usianya masih muda banget, teman-teman, cuma menyisihkan 500.000 per bulan, beliau mewakafkan dana wakaf wasiatnya 450 juta. Nah, ini juga ada contoh saya ya, teman-teman, ketika saya ikrar di sana. Kalau saya boleh cerita spirit tentang saya waktu ikrar di sana tuh, gak ada apa-apanya teman-teman dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada saya dan keluarga ya. Ketika saya mengikrarkan wakaf saya itu, ada persentilan sedikit, cuma segini aja mil yang diwakafkan untuk jalan Allah gitu ya. Ketika saya beranjak dari sana, ada terbesit dalam hati saya harus terus punya wakaf yang lebih besar. Karena wakaf ini adalah rezeki Allah. Jadi saya akan kembalikan lebih besar lagi ke jalan Allah. Amin ya teman-teman. Insya Allah kita pun bisa berwakaf yang lebih besar lagi untuk kemaslahatan umat. Nah, program apa yang bisa menciptakan dana wakaf dalam jumlah yang sangat besar seperti itu? Ya, tadi saya bilang lewat kuantum wakaf ya, lewat kuantum wakaf. Nah, ini beberapa program-program yang ada di Allianz Syariah. Nanti saya cerita ya siapakah lembaga syariah yang memfasilitasi program kuantum wakaf ini teman-teman. Nah, apakah program kuantum wakaf ini sesuai fatwa ya? Tadi saya sudah bilang bahwa halal, bahwa sudah melalui punya lisensi dari fatwa MUI-nya ya, nomor 106 tahun 2016. Jadi kalau ada pertanyaan halal nggak sih? Halal teman-teman ya, sudah ada fatwanya
dan melalui Dewan Syariah Nasional tahun 2016 nomor 106. Nah, kemudian juga di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah Harian Syariah, yaitu dari Dr. Haji Muhammad Hidayat dan Dr. Haji Rahmat Hidayat, ya. Ya, mereka lah Dewan Pengawas Syariah Harian Syariahnya. Dapatkah dipastikan bahwa lembaga keuangan syariah ini sehat dan kuat sehingga dana yang dikelola terjamin aman, amanah dan profesional. Ya, insya Allah Allianz Syariah ini salah satu asuransi terbesar di dunia dan terbaik juga di Indonesia, dan kemarin baru saja mendapatkan peringkat nomor 1 di Indonesia. Dan Allianz Syariah itu mendapatkan penghargaan dari Muslim Choice. Jadi komunitas Muslim di Indonesia itu memberikan Muslim Choice Award. Jadi artinya adalah Allianz Syariah ini bisa memfasilitasi niat-niat baik umat Muslim. Salah satunya adalah punya program wakafnya. Nah, siapakah yang membawa masuk nih Allianz ke Indonesia? Ya, tidak lain teman-teman, itu almarhum B.J. Habibie. Ya, beliau punya teman di Jerman, mendirikan asuransi Allianz dan dibawa masuk oleh B.J. Habibie, ya, tentu salah seorang kalau nggak salah sempat jadi presiden Indonesia juga, ya. Berarti kan beliau juga memikirkan bahwa asuransi ini memang amanah dan besar, ya. Nah, ya, saya lewat aja. Nah, ini Allianz, PT Asuransi Allianz Life di Indonesia, ya, kurang lebih sudah berdiri tahun 1890 itu di dunia, ya, berdirinya. Kalau di Indonesia kurang lebih tahun 1989, ya, berdirinya. Ini asuransi Allianz di Indonesia, ya, begitu besar, perusahaan-perusahaan juga yang berkontribusi di Allianz. Dan apakah sudah ada dana wakaf yang disalurkan? Nah, ini contohnya salah satu. Jadi ada salah satu wakif yang sudah meninggal dunia dan ahli warisnya menyerahkan dana wakafnya ke salah satu lembaga najir wakaf, yaitu IWakaf. Ya, sudah pernah ada contohnya. Kemudian ya teman-teman, saya review kembali sebelum nanti ada salah satu wakif saya untuk testimoni bagaimana dia tahu tentang quantum wakaf, bagaimana dia mengikrarkan dirinya untuk segera punya wakaf. Nanti sebelum sesi itu saya ingin review buat teman-teman semua, ya. Waktu kita di dunia ini hanya 3 hari, teman-teman. Kemarin kita udah nggak bisa perbaiki, kita berbuat dosa kemarin, saya nggak bisa tipe, ya, kita nggak bisa tipe, kita nggak bisa hapus, tapi kita bisa memperbaiki kehidupan kita itu hari ini, teman-teman. Ya, Allah memberikan kesempatan hidup kita di hari ini untuk memperbaiki segala kebaikan atau untuk menghapus atau memperbaiki hal-hal yang sudah kita perbuat kemarin. Ya, kesempatannya hari ini. Ayo teman-teman, saya khususnya mengajak sahabat kuantum wakaf yang siang hari ini hadir, ayo segera kita tunaikan wakaf semata-mata untuk bekal akhirat kita. Ya, minimal bekal akhirat kita, ya, sebesar-besarnya untuk keluarga besar kita. Nah, kalau besok pertanyaannya, apakah kita masih diberikan hidup, teman-teman? Kita nggak tahu, ya teman-teman, karena ajal maut itu hanya rahasia Allah, kita nggak pernah tahu. Jadi kalau boleh saya ingatkan kembali ke teman-teman, yuk perbaiki diri kita, yuk kita punya timbangan amal jariah kita mulai hari ini, ya teman-teman. Nah, ini yang saya boleh review kembali, mengingatkan kembali diri saya dan sahabat-sahabat saya yang ada di siang hari ini, bahwa hari ini pun nikmat yang kita syukuri masih sedikit, teman-teman. Ya, harta yang kita wakafkan malah lebih kecil lagi kali, ya. Tapi nikmat yang Allah berikan itu, Masya Allah, teman-teman, banyak banget yang tadi saya bilang, nggak bisa saya ceritain di diary saya, mungkin ya berlembar-lembar dan nggak akan ada habisnya, bahwa nikmat Allah itu sangat luas, sangat besar. Ya, mari kita perbesar lagi nikmat yang kita syukuri, nikmat yang Allah berikan, dan kita berikan lagi, kita wujudkan lagi dalam wakaf. Ya teman-teman, ini ada tabel kuantum wakaf, nanti teman-teman bisa bertanya ke sahabat kuantum wakaf yang mengundang di siang hari ini, mau wakaf berapa, iuran tabarunya berapa, ada tabelnya, ya teman-teman. Kemudian saya ingatkan kembali, ya teman-teman, bahwa Umar bin Khattab pernah berkata nih teman-teman, orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapi, mereka itulah yang orang yang cerdas. Jadi insya Allah teman-teman, sahabat kuantum wakaf yang saya sangat sayangi hari ini, insya Allah kita menjadi umat yang cerdas, ya, yang selalu mengingat kematian, yang selalu mengingat bahwa kita harus terus menambah timbangan amal jariah kita.
Ya, ini contoh beberapa teman saya atau wakil saya yang menunaikan sudah punya wakaf, walaupun ibu rumah tangga dia mampu loh teman-teman, menyisihkan 30.000, 35.000 per hari, ya 1 juta, ya Bu, dia ini menyisihkan 1 juta dari uang belanjanya. Di mana nggak cerdas teman-teman, seorang ibu rumah tangga cuma lulusan SMA, tapi dia cerdas, cerdas mengelola keuangannya, cerdas menyisihkan hartanya untuk punya wakaf, ya Masya Allah, tabarakallah, punya wakaf 500 juta untuk dirinya dan keluarganya. Kemudian Bu Asih ya sama nih 35.000 juga per hari, dia punya wakaf 1 miliar. Ya, dia sudah siapkan tabungan dia, tabungan dunia untuk anak-anaknya juga. Cerdas banget kan teman-teman. Kemudian Pak Yoga nih tadi saya bilang ya, dia seorang kepala rumah tangga, istrinya kalau nggak salah pengacara juga ya, anaknya 2, kemudian dia pengen punya wakaf Mbak Mila 1 miliar. Nah itu di pahala jariahnya untuk ayah ibunya juga. Masya Allah saking cintanya sama keluarganya. Kemudian Hajah Kelaswara juga menghadiahkan 2 miliar wakafnya untuk dirinya dan kedua orang tuanya. Nah tadi saya bilang, jadi wakaf secara dini pun kita harus sering edukasi. Buktinya ini salah satunya mau di usia 21 tahun, dia menyisihkan dari uang jajannya 10.000 per hari. Dia punya wakaf untuk kedua orang tuanya dan dirinya. Jadi saya cuma bilang ke Maufi, nih dapat uang jajan dari papa berapa sehari? 50.000 tuh, gitu ya. Dia bilang, Pi mau nggak nyisihin 10.000 sebagai tanda bukti kamu, cinta kamu kepada orang tua kamu, dan sebagai salah satu bukti bahwa memang dia tidak menyia-nyiakan apa yang sudah diberikan rezekinya dari Allah melalui orang tuanya. Jadi dia rela kok menyisihkan 10.000 uang jajannya untuk dia tunaikan wakaf untuk dia dan kedua orang tuanya ya, saking cinta sama orang tuanya. Kemudian milenial berwakaf juga Aditya nih yang baru kerja ya, punya jabatan supervisor di salah satu perusahaan besar ya, usia 23 tahun dia mampu menyisihkan 20.000 per hari, 600.000 per bulan, dia punya wakaf 1 miliar untuk dirinya dan keluarganya, orang tuanya, bukan keluarga ya, belum berkeluarga. Dan Pak Mardianto, Masya Allah ya, menyisihkan 4 juta nih teman-teman, 4 juta per bulan dia sisihkan, dia pengen punya wakaf 5 miliar. Memang beliau sudah punya tanah, namun tanahnya masih kosong, jadi dia pengen mendirikanlah mungkin yayasan pesantren atau yatim piatu, saya nggak tahu ya, tapi dia punya, yang pasti dia punya wakaf sebesar 5 miliar. Nah ini beberapa wakif yang sudah menunaikan, mengikrarkan wakafnya di Kampung Mafiroh, Bu Ratna ya, memberikan wakafnya 250 juta dan disaksikan oleh ahli warisnya, kemudian diterima oleh pimpinan Yayasan Kampung Mafiroh. Kemudian Ibu Mira Karmelia juga ya berwakaf 250 juta untuk pendidikan dan dakwah. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya mengenai kuantum wakaf, bagaimana untuk mensegerakan niat wakaf kita tersampaikan, yuk segera tanya lagi ke sahabat kuantum wakaf, bagaimana caranya, iuran barunya, dan bisa dimulai hari ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman, insya Allah niat terbaik teman-teman hari ini bisa ditunaikan dengan segera. Jazakumullah khairan katsiran. Ya, untuk sebelum kita akhiri forum siang hari ini, berkenan hadir Pak Midi. Pak Midi udah hadir, Pak Midi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya, baik teman-teman yang sangat saya sayangi dan dirahmati Allah, kita dengarkan ya bagaimana seorang kepala rumah tangga punya wakaf untuk keluarganya. Dipersilahkan Pak Midi. Baik, terima kasih Ibu Mila atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Selamat siang. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Midi Manugroho. Pak Midi, videonya nggak kelihatan, gambarnya boleh nggak dilihat wajahnya? Ya, Perkenalkan, nama saya Midi Manugroho. Background saya adalah sebenarnya saya teknik mesin. Sekarang bergerak di bidang, karena yang teknik mesin sudah lewat, sekarang saya bergerak di bidang telekomunikasi. Dan sekarang ini kebetulan saya mempunyai 2 anak. Istri saya adalah Ibu Karmila. Ini adalah duta wakaf dan beliau telah
mempunyai wakaf yang sangat berarti buat hidup kami sekeluarga, dan insya Allah saya juga akan menyusul menjadi wakif dalam waktu dekat ini, karena begitu besar nikmat Allah yang telah diberikan kepada kami sekeluarga. Dan ya itulah istilahnya, susah untuk berkata-kata untuk nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Paling saya hanya bisa, ayo kita berwakaf, ayo kita berwakaf di jalan Allah. Kita nggak tahu umur kita kapan. Jadi itu adalah bekal buat akhirat kita nanti. Paling itu aja Bu Mila yang bisa saya sampaikan hari ini. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ya, kalau boleh saya tambahkan sedikit teman-teman. Jadi ketika saya ikrar wakaf di Kampung Maghfirah, saya ajak suami dan anak-anak saya. Ya, itulah bagaimana Allah dengan mudahnya ya menggerakkan seseorang untuk punya wakaf ya. Bahwa wakaf ini penting untuk diri kita dan keluarga kita. Insya Allah sahabat wakaf yang hadir di hari ini pun pasti saya yakin teman-teman cinta sama keluarga, cinta sama ayah ibunya, cinta sama anak-anaknya ya. Insya Allah juga segera tergerak untuk punya wakaf melalui program Kuantum Wakaf ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin udah jam 3 juga. Ada sesi pertanyaan Pak Ustadz mungkin? Mungkin nggak usah ya, udah jam 3 ya. Atau tanya langsung ke pengundang aja. Oh, baik, oke. Sahabat Kuantum Wakaf yang saya sangat sayangi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah forum majelis ilmu di siang hari ini menambah kita, bertambah ilmu kita tentang wakaf, bertambah lagi pengetahuan kita tentang edukasi wakaf. Jadi pesan saya teman-teman, ketika kita ke resto, mereka bilang, Bu, kalau enak sampaikan ya ke sahabatnya. Jadi kalau siang hari ini memang ilmu yang saya sampaikan itu sangat bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita, sampaikan juga ya teman-teman, edukasi ya sahabat kita, teman kita, keluarga kita, khususnya edukasi tentang wakaf ini. Bagaimana kita punya wakaf yang besar, mulia, terencana, dan amanah, insya Allah menjadi pahala jariah kita juga yang mengedukasinya. Ya, sebelum saya akhiri, saya ucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Mohon maaf atas segala kekurangan, fasilitas pembicaraan kehilafan saya yang dengan tutur kata saya yang kurang, mungkin ada yang kurang dipahami, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya.